Kota Madinah pada masa itu bukanlah sekadar kumpulan bangunan dari tanah liat dan pelepah kurma. Ia adalah pusat dari sebuah peradaban baru yang sedang tumbuh. Sebuah tempat di mana ketenangan batin menjadi komoditas yang lebih berharga daripada emas perdagangan. Di salah satu sudut kota yang sederhana, hiduplah seorang pria yang dikenal karena kejujurannya yang tanpa celah dan kesetiaannya yang tidak tergoyahkan. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, namun sejarah lebih mengenalnya dengan julukan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pagi itu, suasana di kediaman Abu Bakar terasa seperti pagi-pagi biasanya di Madinah. Sinar matahari mulai merayap masuk melalui celah-celah ventilasi yang sederhana, menyinari butiran debu yang menari di udara. Tidak ada kemewahan yang mencolok di sana. Sebagai seorang sahabat terdekat pemimpin tertinggi Madinah, Abu Bakar bisa saja memiliki istana, namun ia memilih kesederhanaan yang ekstrim. Baginya, kenyamanan tidak terletak pada tumpukan bantal sutra, melainkan pada kedekatan spiritual dengan sosok yang paling ia cintai, Muhammad bin Abdullah, sang Rasulullah. Kedatangan Rasulullah ke rumah Abu Bakar bukanlah sebuah agenda protokoler yang kaku. Itu adalah kunjungan seorang sahabat kepada sahabatnya. Hubungan mereka melampaui ikatan darah. Mereka adalah dua jiwa yang telah melewati badai gurun bersama-sama, mulai dari masa-masa sulit di Mekah hingga pengejaran maut di Gua Thaur. Ketika Rasulullah duduk di dalam rumah Abu Bakar, atmosfer ruangan itu seolah berubah. Ada rasa aman dan kedamaian yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Nabi Muhammad duduk dengan tenang. Wajahnya memancarkan aura yang membuat siapapun yang melihatnya merasa tenang. Di hadapannya, Abu Bakar duduk dengan penuh takzim. Hubungan mereka adalah perpaduan unik antara persahabatan yang akrab dan rasa hormat yang mendalam antara murid dan guru. Mereka sedang berbincang, namun bukan jenis perbincangan yang membuang waktu. Setiap kata yang keluar adalah arahan, setiap diam yang tercipta adalah pelajaran. Abu Bakar, dengan tubuh yang cenderung kurus dan raut wajah yang mencerminkan kebijaksanaan, selalu menjadi pendengar yang baik. Ia adalah tipe manusia yang lebih banyak menggunakan telinganya daripada lidahnya. Dalam ketenangan itu, terlihat betapa Abu Bakar sangat menghargai setiap detik keberadaan Rasulullah di dekatnya. Baginya, duduk bersama Nabi adalah cara terbaik untuk mengisi kembali cadangan kesabarannya sebelum menghadapi tantangan dakwah yang berat di luar sana. Namun, kedamaian pagi itu bukanlah sesuatu yang akan berlangsung selamanya. Di luar rumah, langkah kaki seseorang terdengar mendekat. Langkah itu tidak teratur, berat dan penuh dengan aura kegelisahan. Itu adalah langkah kaki seseorang dari pedalaman gurun, seorang Arab Badui yang membawa beban kemarahan yang tidak jelas asal-usulnya. Di dunia yang sedang bertransformasi menjadi lebih beradab di bawah naungan Islam, masih ada kantong-kantong karakter kasar yang belum tersentuh oleh kelembutan akhlak. Pria Badui ini mewakili sisi kemanusiaan yang belum terasah. Ia datang bukan untuk mencari ilmu, bukan pula untuk meminta bantuan. Ia datang dengan membawa racun di lidahnya. Dalam struktur sosial masyarakat Arab saat itu, harga diri adalah segalanya. Hinaan bisa memicu perang antar suku yang berlangsung selama puluhan tahun. Namun di dalam rumah itu, ada dua orang yang sedang mencoba membangun standar baru tentang bagaimana cara menghadapi kebencian. Nabi Muhammad tetap tenang di tempat duduknya saat pria asing itu tiba-tiba masuk dan berdiri di hadapan mereka. Beliau tidak menunjukkan keterjukan atau kemarahan. Beliau justru menunjukkan ketenangan seorang pemimpin yang sudah selesai dengan urusan egonya sendiri.
Sebaliknya, Abu Bakar, meski terkejut dengan interupsi yang kasar tersebut, tetap berusaha menjaga adabnya sebagai tuan rumah. Ia menatap pria itu dengan pandangan yang bertanya-tanya, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan kemarahan sedemikian besar di wajah orang tersebut. Pria Badui itu mulai bersuara. Bukan kata-kata salam yang keluar, melainkan rentetan kalimat yang penuh dengan hinaan. Ia menyerang kepribadian Abu Bakar, mengejek statusnya, dan merendahkan segala sesuatu yang selama ini dihormati oleh masyarakat Madinah. Hinaan itu tidak objektif. Itu adalah jenis serangan personal yang dirancang untuk memancing emosi paling dasar dari seorang manusia. Setiap kata yang terlontar dari mulut si Badui seperti kerikil tajam yang dilemparkan ke wajah seseorang. Disinilah ujian karakter itu dimulai. Abu Bakar memiliki segala alasan untuk mengusir pria itu. Ia adalah orang terhormat, ia berada di rumahnya sendiri, dan ia memiliki kekuatan untuk membela diri. Namun, ia melirik ke arah Rasulullah. Ia melihat Nabi tetap diam, bahkan perlahan sebuah senyuman kecil muncul di sudut bibir beliau. Senyum Nabi ini bukanlah senyum ejekan, melainkan senyum yang penuh dengan rahasia, seolah beliau sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa yang tidak tertangkap oleh mata telanjang Abu Bakar. Melihat senyum gurunya, Abu Bakar memutuskan untuk tetap diam. Ia menelan semua kemarahannya. Ia membiarkan harga dirinya diinjak-injak di depan umum tanpa memberikan perlawanan verbal sedikitpun. Ia berpikir bahwa jika Nabi tersenyum melihatnya diam, maka diamnya adalah sebuah kebenaran. Ia mencoba meredam gejolak di dadanya, menenangkan detak jantungnya yang sempat memacu cepat karena terhina. Kesabaran Abu Bakar di babak awal ini adalah gambaran dari kekuatan mental yang luar biasa. Ia tidak membalas karena ia lemah, tetapi karena ia sedang menjaga sesuatu yang lebih besar dari sekedar ego pribadi. Ia sedang mempraktikkan pelajaran paling sulit dalam hidup, tetap tenang saat badai sedang mengamuk tepat di depan wajah. Bab ini menjadi landasan penting untuk memahami betapa tingginya kedudukan sabar dalam tatanan sosial Madinah saat itu. Bukan karena tidak mampu membalas, tetapi karena ada keyakinan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang sedang bekerja ketika seorang hamba memilih untuk menyerahkan pembelaannya kepada Sang Pencipta. Langit Madinah pagi itu menjadi saksi bagaimana seorang manusia mencoba melampaui batas-batas kemanusiaannya demi meraih keridhaan ilahi, meski di bawah tekanan cercaan yang tiada henti. Kesunyian Abu Bakar yang dipadu dengan senyum misterius Rasulullah menciptakan sebuah kontradiksi yang mendalam. Si Badui terus berteriak, namun suaranya seolah terpental oleh dinding kesabaran yang dibangun Abu Bakar. Inilah awal dari sebuah pelajaran besar yang akan segera terungkap. Sebuah rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi di alam malakut ketika seorang manusia memilih untuk diam saat dizolimi. Gelombang hinaan dari pria Badui itu tidak kunjung meredah. Bahkan intensitasnya semakin meningkat seiring dengan matahari yang kian meninggi di atas cakrawala Madinah. Dalam struktur psikologi manusia, diamnya seseorang yang sedang diserang seringkali dianggap sebagai bentuk kemenangan oleh pihak penyerang. Pria asing ini yang terbiasa dengan hukum rimba padang pasir di mana teriakan dibalas teriakan, merasa bahwa keberhasilannya membungkam Abu Bakar adalah bukti kekuatannya. Ia tidak menyadari bahwa di hadapannya ia sedang berhadapan dengan salah satu benteng kesabaran terkuat yang pernah dibangun oleh sejarah manusia. Setiap kata kasar yang terlontar dari mulut si Badui itu seperti serangan fisik yang mencoba menembus pertahanan batin Abu Bakar. Ia mulai menyerang silsilah keluarga, menghina pilihan hidup Abu Bakar yang meninggalkan kekayaan Mekah demi kesederhanaan Madinah dan meragukan integritas sang sahabat. Namun, yang paling menarik untuk diamati dalam momen ini bukanlah perilaku si penyerang, melainkan reaksi dari dua sosok yang sedang duduk tenang di sana. Abu Bakar tetap mematu. Tangannya mungkin sedikit bergetar karena menahan gejolak emosi yang manusiawi.
Namun wajahnya tetap diarahkan ke bawah, menatap lantai tanah rumahnya yang bersih. Di sampingnya, Rasulullah SAW memberikan respons yang sangat tidak lazim untuk situasi penuh konflik seperti itu. Beliau tersenyum. Senyum itu bukan senyum hambar, melainkan senyum yang memancarkan kepuasan batin, seolah-olah beliau sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang sangat indah. Senyum Nabi Muhammad ini menjadi jangkar bagi Abu Bakar. Selama ia melihat gurunya tersenyum, Abu Bakar merasa bahwa dirinya berada di jalur yang benar. Ia merasa bahwa diamnya adalah sebuah ibadah, sebuah bentuk ketaatan yang paling murni, karena ia sedang menekan egonya sendiri di bawah kaki-kaki kebenaran. Namun, daya tahan manusia memiliki batas, dan itulah yang menjadi inti dari babak kedua dalam drama ini. Sabar seringkali disalahpahami sebagai ketiadaan amarah. Padahal sabar yang sesungguhnya adalah kemampuan mengelola amarah yang meluap-luap agar tidak tumpah menjadi tindakan destruktif. Abu Bakar sedang berada di puncak pengelolaan tersebut. Ia mendengarkan bagaimana namanya diseret ke dalam lumpur kehinaan, bagaimana perjuangannya direndahkan, dan bagaimana kehadiran pria ini telah merusak suasana suci majelisnya bersama Rasulullah. Tekanan psikologis yang dialami Abu Bakar sangat besar. Di satu sisi, ia ingin menjaga martabatnya, karena dalam budaya Arab, membiarkan diri dihina tanpa perlawanan bisa dianggap sebagai kelemahan yang memalukan. Di sisi lain, ia sedang berada di bawah bimbingan langsung seorang nabi yang mengajarkan bahwa kemuliaan tidak datang dari kemampuan menjatuhkan lawan, melainkan dari kemampuan menguasai diri saat amarah memuncak. Perang batin ini jauh lebih dahsyat daripada serangan verbal si Badui. Ini adalah perang antara keinginan untuk memuaskan perasaan sakit hati dan keinginan untuk meraih ridho ilahi. Pria Badui itu yang merasa belum puas karena belum melihat air mata atau ledakan kemarahan dari Abu Bakar mulai meluncurkan serangan ketiga. Ini adalah serangan yang paling beracun. Ia menyentuh hal-hal yang paling sensitif, hal-hal yang bagi Abu Bakar adalah prinsip hidup yang tidak bisa digugurkan. Informasi penting yang perlu digarisbawahi dalam momen ini adalah transisi mental yang dialami oleh Abu Bakar. Ia mulai berpikir bahwa jika ia terus diam, pria ini tidak akan pernah berhenti. Ia mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa pembelaan diri adalah sebuah hak, sebuah kebutuhan untuk menegakkan keadilan. Namun di balik pemikiran logis itu, sebenarnya ada ego yang mulai merangkak naik. Iblis yang sedari tadi mencari celah dalam benteng kesabaran Abu Bakar, akhirnya menemukan retakan kecil itu ketika rasa sakit hati mulai mengalahkan rasa taat. Secara perlahan, Abu Bakar mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya menunduk, kini menatap langsung ke arah pria Badui tersebut. Di dalam mata itu, tidak ada lagi ketenangan yang terlihat di awal pertemuan. Ada kilatan amarah yang selama ini ia tekan dengan susah payah. Ia merasa bahwa 2 kali dihina dan tetap diam sudah lebih dari cukup bagi seorang manusia biasa. Ia merasa bahwa ia telah memberikan cukup banyak kesempatan bagi si Badui untuk berhenti, namun orang itu justru melampaui batas. Pada saat itulah, Abu Bakar membuka mulutnya. Ia tidak lagi diam. Ia mulai membalas setiap perkataan si Badui dengan argumen yang sama tajamnya. Ia membalas cercaan itu dengan kata-kata yang bertujuan untuk membungkam dan memberikan pelajaran. Tindakan Abu Bakar ini sangat manusiawi dan secara hukum sosial sangat bisa dibenarkan. Ia tidak memulai konflik, ia hanya merespons. Ia tidak menyerang terlebih dahulu, ia hanya membela diri. Namun dalam standar spiritual yang sedang diajarkan di majelis itu, ada sesuatu yang sangat besar yang baru saja hilang saat kata-kata balasan itu meluncur. Begitu Abu Bakar mulai berbicara dengan nada yang meninggi dan penuh amarah, sesuatu yang aneh terjadi pada Rasulullah SAW. Senyum yang tadinya menghiasi wajah beliau mendadak sirna. Ekspresi wajah beliau berubah menjadi dingin dan tidak nyaman.
Ada semacam perubahan energi yang sangat drastis di dalam ruangan itu. Kegembiraan yang tadi terpancar dari wajah Nabi seolah-olah ditarik paksa oleh awan gelap. Rasulullah yang biasanya adalah sosok paling penyabar dan selalu menghargai perasaan sahabatnya, tiba-tiba menunjukkan sikap yang sangat mengejutkan bagi Abu Bakar. Tanpa memberikan aba-aba, tanpa mencoba menengahi perdebatan yang baru saja mulai memanas itu, Rasulullah bangkit dari tempat duduknya. Beliau tidak menoleh ke arah Abu Bakar yang sedang sibuk membalas cacian, juga tidak memberikan teguran kepada si Badui. Beliau hanya berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Langkah kaki beliau cepat dan tegas, menunjukkan bahwa beliau tidak ingin berada di tempat itu satu detik pun lebih lama. Kepergian Rasulullah yang mendadak ini seperti siraman air es bagi Abu Bakar. Kata-kata balasan yang tadinya sudah tersusun di ujung lidahnya mendadak macet. Kemarahan yang tadi meluap-luap seketika berubah menjadi rasa takut dan kebingungan yang mendalam. Ia melihat sosok yang paling ia cintai menjauh darinya di saat ia merasa sedang melakukan hal yang benar, yaitu membela harga diri. Abu Bakar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar memenangkan perdebatan dengan seorang pria Badui yang kasar. Ruangan itu kini terasa kosong, meski si Badui mungkin masih terus mengoceh. Bagi Abu Bakar, pusat dunianya baru saja pergi meninggalkannya dengan raut wajah tidak suka. Inilah titik balik dalam cerita ini, di mana kita belajar bahwa pembelaan diri secara verbal terkadang justru menjadi kerugian terbesar jika dilakukan pada waktu dan cara yang salah. Abu Bakar baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kehadiran fisik dan ridho dari sang Nabi di dalam rumahnya sendiri. Bab ini menutup dengan pemandangan Abu Bakar yang mematung, menatap punggung Rasulullah yang semakin menjauh di lorong rumahnya. Ia berdiri di persimpangan jalan antara kepuasan karena telah membalas hinaan dan kepedihan karena ditinggalkan oleh sang pembawa cahaya. Ia menyadari bahwa diamnya tadi bukanlah sekedar kekosongan, melainkan sebuah ruang yang diisi oleh sesuatu yang luar biasa, yang kini telah hilang karena ia memilih untuk memberikan panggung kepada amarahnya sendiri. Pelajaran besar dari bab ini adalah tentang bagaimana menjaga hadirnya langit dalam setiap urusan kita. Terkadang ketika kita merasa sedang menang melawan musuh di dunia, kita justru kalah dalam pertarungan di alam spiritual. Abu Bakar sang Siddiq baru saja merasakan betapa mahalnya harga dari sebuah kata balasan yang didasari oleh amarah, meski itu adalah untuk membela diri. Ia pun tidak membuang waktu, ia segera bergerak untuk mengejar Rasulullah, memulai perjalanan singkat namun penuh makna untuk memahami rahasia di balik senyum yang hilang dan kepergian yang tiba-tiba itu. Kepergian Rasulullah SAW dari kediaman Abu Bakar bukanlah sebuah drama yang dibuat-buat, melainkan sebuah pernyataan sikap yang sangat nyata. Dalam heningnya pagi Madinah yang mulai menghangat, Abu Bakar terpaku di tempatnya berdiri. Ia baru saja menyadari bahwa kemenangan kecil yang ia rasakan saat berhasil membungkam pria Badui itu dengan kata-kata balasan ternyata dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ruangan yang tadinya terasa penuh dengan keberkahan kini terasa hampa, menyisakan pria Badui yang kebingungan dan udara yang terasa kaku. Tanpa membuang waktu lebih lama, Abu Bakar segera mengambil langkah 1000. Ia tidak lagi memedulikan pria asing yang masih berdiri di dalam rumahnya. Fokusnya hanya satu, mengejar sosok yang baru saja keluar dengan gurat ketidaksukaan di wajahnya. Langkah kaki Abu Bakar menghantam debu jalanan Madinah dengan ritme yang cepat, mencerminkan kegelisahan yang sedang berkecamuk di dalam dadanya. Ia merasa seolah-olah baru saja kehilangan kompas dalam hidupnya. Di jalanan yang tidak terlalu ramai itu, Abu Bakar melihat punggung Rasulullah yang berjalan dengan mantap namun cepat. Ada jarak beberapa meter di antara mereka, sebuah jarak fisik yang bagi Abu Bakar terasa seperti jurang pemisah yang sangat lebar. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah membela diri adalah hal yang wajar? Bukankah ia telah bersabar cukup lama sebelum akhirnya memberikan jawaban pada hinaan ketiga?
Pertanyaan-pertanyaan logis ini terus berputar di kepalanya, mencoba mencari pembenaran atas tindakannya tadi. Namun, semakin ia mendekati Rasulullah, semakin kuat pula rasa bersalah yang ia rasakan. Sebagai pria yang dijuluki As-Siddiq karena kejujuran dan ketajaman mata batinnya, Abu Bakar memahami bahwa ekspresi wajah Nabi adalah indikator paling akurat mengenai ridho Tuhan. Jika Nabi tersenyum, berarti ada sesuatu yang benar di sana. Jika Nabi pergi dengan raut wajah yang tidak berkenan, berarti ada sesuatu yang sangat keliru yang baru saja terjadi. Perjalanan mengejar Rasulullah ini menjadi momen refleksi yang sangat dalam bagi Abu Bakar. Ia mulai mengingat kembali detik demi detik kejadian di rumahnya tadi. Ia teringat bagaimana senyum Nabi Muhammad mengembang pada hinaan pertama dan kedua. Saat itu, Abu Bakar merasa didukung oleh diamnya sang guru. Namun pada saat ia membuka mulut untuk membalas, senyum itu lenyap. Ini adalah teka-teki spiritual yang harus segera ia temukan jawabannya. Di Madinah, hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta antara guru dan muridnya, dibangun di atas fondasi transparansi batin. Abu Bakar tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan keraguan ini menggantung. Ia harus mendapatkan penjelasan, bukan karena ia merasa paling benar, melainkan karena ia takut telah melakukan kesalahan yang merusak hubungan spiritualnya dengan langit. Ia ingin tahu mengapa pembelaan diri yang tampaknya adil justru berujung pada kepergian sang pembawa cahaya. Akhirnya, Abu Bakar berhasil menyusul langkah Rasulullah. Ia tidak langsung memotong jalan atau menghalangi langkah beliau, melainkan berjalan di sampingnya dengan nafas yang sedikit terengah-engah dan kepala yang tertunduk. Di saat itulah, suasana menjadi sangat emosional bagi Abu Bakar. Ia mencoba memahami bahasa tubuh Rasulullah. Beliau tidak tampak marah dalam artian meledak-ledak, melainkan lebih kepada sebuah kekecewaan yang tenang, sebuah jenis kesedihan yang timbul karena melihat sesuatu yang indah baru saja hancur. Informasi sosiologis yang penting dalam konteks ini adalah bahwa masyarakat Arab pada masa itu sangat menghargai dialektika dan perdebatan. Orang yang bisa membalas kata-kata dengan lebih tajam biasanya dianggap sebagai pemenang. Namun di bawah bimbingan Islam, standar itu digeser secara radikal. Kemenangan bukan lagi tentang siapa yang bicara paling keras, melainkan siapa yang paling mampu menahan diri demi sebuah prinsip yang lebih tinggi. Abu Bakar dalam momen kekhilafannya secara tidak sengaja kembali pada pola lama yang sedang coba dikikis oleh Islam. Sambil terus berjalan, Abu Bakar merenungkan betapa sulitnya menjaga konsistensi batin. Ia menyadari bahwa membalas keburukan dengan keburukan yang serupa hanya akan menciptakan lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Namun, ia masih butuh jawaban yang konkret. Mengapa Rasulullah tersenyum di awal dan mengapa beliau pergi di akhir? Apa yang beliau lihat yang tidak dilihat oleh mata Abu Bakar? Apa yang dirasakan oleh Nabi yang tidak dirasakan olehnya? Ketegangan batin ini membuat perjalanan singkat itu terasa sangat panjang. Setiap langkah yang mereka ambil di atas tanah Madinah yang panas seolah menjadi pengingat bahwa hidup adalah tentang pilihan-pilihan kecil yang berdampak besar. Abu Bakar menyadari bahwa tindakan kecilnya membalas cacian telah merusak sesuatu yang sangat berharga yang sedang hadir di rumahnya. Sesuatu yang membuat Nabi tersenyum, namun kemudian pergi ketika amarah mengambil alih kemudi komunikasi. Dalam keheningan itu, tanpa perlu ada suara yang berlebihan, Abu Bakar mulai mempersiapkan hatinya untuk menerima kebenaran apapun yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Ia melepaskan semua ego pembelaan dirinya. Ia membuang jauh-jauh alasan-alasan logis bahwa ia adalah korban yang dizolimi. Ia datang sebagai seorang pencari kebenaran yang haus akan petunjuk. Ia menyadari bahwa di hadapannya adalah sosok yang tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan,
tetapi juga apa yang terjadi di balik tirai alam semesta. Kejadian ini juga menjadi gambaran betapa dekatnya hubungan antara emosi manusia dan realitas spiritual. Abu Bakar belajar bahwa setiap emosi yang kita keluarkan, apakah itu sabar atau amarah, memiliki frekuensi tersendiri yang mengundang jenis tamu yang berbeda ke dalam majelis kita. Ia mulai menduga bahwa kepergian Rasulullah bukan hanya karena beliau tidak suka pada perdebatan, tetapi karena ada sesuatu yang lebih fundamental yang terjadi di alam yang tidak terlihat. Langkah kaki mereka akhirnya membawa mereka ke sebuah titik di mana penjelasan harus diberikan. Abu Bakar berdiri di sana, penuh kerendahan hati, menanti kata-kata dari pria yang menjadi sumber segala kebijakan baginya. Bab ini menekankan pada transisi Abu Bakar dari seorang yang merasa berhak membela diri menjadi seorang yang menyadari bahwa pembelaan terbaik adalah pembelaan yang datang bukan dari lisannya sendiri. Kisah ini memberikan pelajaran informatif yang kuat bahwa dalam setiap interaksi manusia ada dimensi ketiga yang sering kita lupakan. Bukan hanya tentang aku dan dia, tetapi juga tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Abu Bakar sedang berada di ambang pemahaman baru bahwa memenangkan perdebatan di dunia berarti kekalahan telak di mata langit. Dan ia lebih memilih kalah di dunia asalkan tetap berada dalam naungan senyum Rasulullah. Dengan hati yang berdebar, Abu Bakar akhirnya mengajukan ketidaktahuannya melalui tatapan mata dan bahasa tubuh yang memohon penjelasan. Ia ingin tahu rahasia di balik senyuman yang hilang itu. Ia ingin tahu mengapa keadilan yang ia perjuangkan dengan lisannya justru membuat kekasihnya pergi. Dan disinilah, di pinggiran jalan Madinah yang bersejarah, rahasia besar tentang malaikat dan setan akan segera diungkapkan oleh lisan yang paling jujur di dunia. Di bawah naungan langit Madinah yang kian benderang, Abu Bakar akhirnya berdiri sejajar di samping Rasulullah SAW. Langkah kaki mereka melambat, memberikan ruang bagi udara untuk membawa pesan-pesan yang selama ini tertahan di tenggorokan. Abu Bakar tidak langsung mencari pembenaran, namun raut wajahnya yang penuh tanya menjadi isyarat kuat bahwa ia sedang mengalami keguncangan batin. Ia perlu memahami mengapa reaksi Rasulullah terhadap tindakannya begitu kontras dengan apa yang ia harapkan. Dalam tatanan sosial yang berlaku saat itu, keberanian untuk menjawab hinaan seringkali dianggap sebagai bentuk ketegasan. Namun di hadapan Rasulullah, standar moral tersebut mengalami dekonstruksi total. Abu Bakar mulai menyadari bahwa ada dimensi yang lebih luas dalam setiap kejadian yang mereka alami. Penjelasan yang kemudian mengalir dari lisan Rasulullah bukan sekedar teguran, melainkan sebuah pengungkapan tentang realitas yang tidak kasat mata. Sebuah informasi tentang bagaimana alam semesta merespons perilaku manusia. Rasulullah mulai menjelaskan alasan di balik senyum yang sempat menghiasi wajahnya di awal kejadian. Ternyata, selama Abu Bakar diam menerima rentetan makian dari pria Badui itu, terjadi sebuah peristiwa besar di alam malakut. Ketika seorang manusia dizolimi, namun ia memilih untuk mengunci rapat bibirnya demi menjaga kesucian hatinya, Tuhan tidak membiarkannya sendirian. Rasulullah mengungkapkan bahwa pada saat itulah para malaikat turun dari langit. Malaikat-malaikat tersebut tidak hanya datang untuk menyaksikan, tetapi mereka mengambil peran aktif sebagai pembela Abu Bakar. Setiap kali si Badui melontarkan kata-kata kotor, para malaikat itulah yang menjawabnya. Mereka membalikkan setiap cercaan itu dan memberikan kesaksian akan kebenaran posisi Abu Bakar. Inilah alasan mengapa Rasulullah tersenyum. Beliau melihat pemandangan yang sangat indah tersebut. Seorang sahabatnya sedang dibela langsung oleh tentara langit karena kekuatannya dalam menahan amarah.
Informasi ini menjadi sangat penting untuk memahami cara kerja spiritualitas dalam Islam. Diamnya seseorang yang terzolimi bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah undangan bagi bantuan ilahi. Selama Abu Bakar tetap tenang, frekuensi batinnya tetap selaras dengan frekuensi malaikat yang suci. Ruangan di rumah itu menjadi sangat mulia karena kehadiran makhluk-makhluk cahaya tersebut. Namun harmoni itu bersifat sangat sensitif dan bergantung pada keputusan bebas dari manusia yang terlibat di dalamnya. Perubahan terjadi tepat saat Abu Bakar memutuskan untuk mengambil alih peran pembelaan tersebut ke tangannya sendiri. Begitu kata-kata balasan meluncur dari mulut Abu Bakar, meskipun tujuannya adalah membela diri, atmosfer spiritual di ruangan itu berubah secara instan. Rasulullah menjelaskan bahwa saat kemarahan mengambil alih kesabaran, para malaikat yang tadi membelanya langsung pergi. Mereka tidak bersedia berada dalam satu majelis dengan amarah yang meledak-ledak, karena amarah adalah pintu masuk bagi unsur yang berseberangan dengan kesucian. Sebagai gantinya, kekosongan yang ditinggalkan oleh para malaikat itu segera diisi oleh kehadiran iblis. Iblis adalah makhluk yang hidup dan berkembang dalam suasana penuh kebencian, caci maki, dan keinginan untuk saling menjatuhkan. Ketika Abu Bakar mulai membalas hinaan si Badui itu, ia secara tidak sadar telah mengubah frekuensi majelisnya dari majelis malaikat menjadi majelis syaitan. Inilah alasan utama mengapa Rasulullah segera bangkit dan pergi. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak sudi duduk di sebuah tempat di mana syaitan turut hadir di dalamnya. Penjelasan ini memberikan dampak yang luar biasa pada cara pandang Abu Bakar. Ia menyadari bahwa ketika ia merasa sedang menang dalam adu mulut tersebut, ia sebenarnya sedang mengalami kerugian yang sangat besar di sisi lain. Ia telah menukar pembelaan dari malaikat dengan kepuasan ego yang sesaat. Ia juga telah menyebabkan kepergian sosok Nabi dari sisinya, hanya karena ia tidak mampu menahan diri pada serangan yang ketiga. Bab ini menyoroti sebuah fakta informatif tentang manajemen emosi, bahwa setiap reaksi kita memiliki konsekuensi spiritual yang nyata. Dalam pandangan Rasulullah, integritas seorang manusia diuji bukan saat ia dalam keadaan damai, melainkan saat ia dipicu oleh keburukan orang lain. Keberadaan syaitan dalam perdebatan tersebut mengubah segalanya. Debat yang awalnya mungkin bertujuan untuk mencari kebenaran, seketika berubah menjadi ajang pembuktian kekuatan ego yang didorong oleh bisikan-bisikan negatif. Abu Bakar kini mengerti bahwa senyum Rasulullah di awal adalah bentuk apresiasi atas kemenangan spiritual yang sedang ia raih. Sebaliknya, kepergian Rasulullah di akhir adalah sebuah tindakan edukatif sekaligus protektif. Rasulullah ingin menunjukkan bahwa ada garis batas yang tegas antara pembelaan yang diridhoi dan pembelaan yang didorong oleh nafsu. Dengan pergi meninggalkan tempat itu, Rasulullah memberikan pelajaran praktis bahwa seorang beriman harus memiliki insting untuk menjauhi situasi yang telah tercemar oleh pengaruh syaitan. Pelajaran ini juga mencakup aspek tentang bagaimana menjaga kualitas sebuah pertemuan. Sebuah majelis atau pertemuan tidak hanya dinilai dari siapa yang hadir secara fisik, tetapi dari karakter energi yang dibawa oleh orang-orang di dalamnya. Abu Bakar belajar bahwa kehadirannya bersama Rasulullah adalah sebuah anugerah yang harus dijaga dengan akhlak yang setinggi mungkin. Menahan diri dari membalas hinaan bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga kehormatan majelis tersebut agar tetap layak dihadiri oleh malaikat dan nabi. Dari sudut pandang sosiologis masa kini, kisah ini memberikan wawasan tentang bagaimana konflik verbal seringkali tidak membawa solusi, melainkan hanya memperkeruh keadaan. Ketika dua orang saling membalas cacian, mereka sebenarnya sedang terjebak dalam permainan yang dikendalikan oleh emosi rendah. Satu-satunya cara untuk memutus rantai tersebut adalah dengan diam. Sebuah diam yang aktif, yang diisi dengan kesabaran dan penyerahan diri kepada otoritas yang lebih tinggi. Abu Bakar tertunduk semakin dalam setelah mendengar penjelasan tersebut. Ia tidak hanya merasa bersalah, tetapi ia merasa mendapatkan pencerahan baru.
Ia memahami bahwa selama ini ia menganggap diam hanya sebagai tindakan pasif. Sekarang, ia tahu bahwa diam adalah sebuah peperangan besar melawan diri sendiri, dan hadiah dari kemenangan perang itu adalah perlindungan dari langit. Ia menyadari betapa berharganya senyum Rasulullah yang hilang itu, sebuah senyum yang muncul karena melihat harmoni antara manusia dan malaikat. Bab ini ditutup dengan kesadaran penuh dari pihak Abu Bakar bahwa ia harus lebih waspada terhadap titik didih emosinya. Ia mengerti bahwa godaan terbesar seringkali datang pada rintangan terakhir, setelah kita berhasil melewati rintangan pertama dan kedua. Keberhasilan menahan diri di awal tidak menjamin keselamatan di akhir jika kita kehilangan kewaspadaan. Dengan penjelasan dari Rasulullah ini, Abu Bakar tidak lagi melihat pria Badui tadi sebagai musuh, melainkan sebagai alat uji yang dikirim untuk melihat sejauh mana ia bisa mempertahankan kehadiran malaikat dalam hidupnya. Kini di jalanan Madinah itu, Abu Bakar telah mendapatkan lebih dari sekedar jawaban. Ia mendapatkan peta jalan spiritual tentang bagaimana menghadapi dunia yang penuh dengan gesekan sosial. Ia belajar bahwa pembela terbaik bagi seorang manusia adalah Tuhan melalui perantara malaikatnya, asalkan manusia tersebut mau meletakkan senjatanya dan memberikan ruang bagi keheningan yang suci. Perjalanan pulang mereka nanti tidak akan sama lagi bagi Abu Bakar. Ia akan membawa pulang pemahaman bahwa diam adalah emas, bukan karena nilainya, tetapi karena ia mampu mendatangkan cahaya di tengah kegelapan caci maki. Setelah mendengar penjelasan yang begitu mendalam dari Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq memasuki sebuah fase refleksi yang mengubah cara pandangnya terhadap interaksi sosial selamanya. Di jalanan Madinah yang mulai terasa terik, ia tidak lagi memikirkan kata-kata pedas si pria Badui. Pikirannya kini terpusat pada satu konsep yang selama ini dianggapnya sederhana, namun ternyata memiliki kedalaman yang tak terbatas, kekuatan dari sebuah diam. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia seringkali merasa bahwa suara adalah satu-satunya alat untuk menunjukkan eksistensi dan mempertahankan harga diri. Sejak zaman jahiliyah, kemampuan bersilat lidah dan membalas hinaan dengan retorika yang lebih tajam adalah standar keperkasaan seorang pria Arab. Namun informasi yang baru saja ia terima dari Rasulullah meruntuhkan seluruh struktur pemikiran lama tersebut. Abu Bakar menyadari bahwa ada jenis kekuatan lain yang jauh lebih tinggi daripada kemampuan berdebat, yaitu kemampuan mengosongkan diri dari keinginan membalas. Abu Bakar mulai menganalisis mengapa ia sempat gagal pada cercaan ketiga. Ia menyadari bahwa pada dua cercaan pertama, ia diam karena ia merasa sedang menjalankan sebuah kewajiban moral. Namun, pada cercaan ketiga, ia membiarkan egonya mengambil alih. Ada sebuah garis tipis di mana kesabaran berubah menjadi kejengkelan, dan itulah saat di mana malaikat yang suci tidak lagi menemukan tempat untuk berpijak dalam hati manusia. Pelajaran ini menjadi sangat informatif bagi siapapun yang sedang belajar tentang manajemen emosi, bahwa menjaga konsistensi batin jauh lebih sulit daripada memulai sebuah perbuatan baik. Diamnya Abu Bakar dalam perjalanan itu bukan lagi diam karena bingung, melainkan diam yang penuh dengan proses belajar. Ia memahami bahwa ketika seseorang dicaci maki, sebenarnya ada dua pertempuran yang sedang terjadi secara bersamaan. Pertempuran pertama adalah pertempuran eksternal antara dirinya dengan si pencaci. Pertempuran kedua, yang jauh lebih krusial, adalah pertempuran internal antara dirinya dengan nafsunya sendiri. Selama ia bisa memenangkan pertempuran internal dengan tetap diam, maka pihak langit akan mengambil alih pertempuran eksternal untuknya. Namun, begitu ia mencoba memenangkan pertempuran eksternal dengan mulutnya, ia secara otomatis kalah dalam pertempuran internalnya. Konsep tentang pembelaan malaikat yang dijelaskan Rasulullah memberikan pemahaman baru tentang keadilan. Manusia seringkali merasa tidak adil jika sebuah hinaan tidak dibalas, karena mereka merasa orang jahat telah menang jika mereka tidak dilawan. Namun, fakta spiritual yang diungkapkan Rasulullah menunjukkan sebaliknya.
Pihak yang menghina sebenarnya sedang berada dalam posisi yang sangat malang karena mereka sedang berhadapan dengan jawaban langsung dari para malaikat, sementara pihak yang dihina dan tetap diam justru sedang berada dalam perlindungan yang paling aman. Dengan membalas, Abu Bakar justru melepaskan perlindungan terbaik itu dan memilih cara yang paling rendah untuk membela diri. Abu Bakar juga merenungkan tentang kehadiran setan dalam majelis mereka. Ia mulai memahami bahwa setan tidak selalu datang dalam bentuk yang menakutkan, melainkan seringkali masuk melalui pintu pembelaan diri yang merasa benar. Setan memanfaatkan rasa sakit hati dan keinginan untuk dianggap mulia guna memancing manusia agar keluar dari koridor kesabaran. Ketika Abu Bakar mulai menjawab cacian si Badui, ia sebenarnya sedang memberikan umpan kepada setan untuk masuk dan merusak kesucian pertemuannya dengan Rasulullah. Informasi ini sangat relevan untuk konteks kepemimpinan dan persahabatan. Abu Bakar melihat betapa sensitifnya kehadiran seorang nabi atau seorang guru spiritual terhadap perubahan atmosfer emosional. Rasulullah adalah sosok yang sangat peka terhadap perubahan frekuensi dari cahaya, malaikat, menuju kegelapan, setan. Dengan memahami hal ini, Abu Bakar belajar bahwa menjaga akhlak bukan hanya tentang menjadi orang baik, tetapi juga tentang menjaga lingkungan spiritual agar tetap layak bagi kehadiran rahmat Tuhan. Sepanjang sisa perjalanan, Abu Bakar melatih hatinya untuk benar-benar mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Ia tidak lagi menyimpan dendam kepada si Badui. Justru ia mulai merasa berterima kasih secara diam-diam kepada pria asing tersebut. Pria Badui itu meskipun bertindak kasar, telah menjadi instrumen bagi Abu Bakar untuk mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidupnya langsung dari sumbernya. Tanpa adanya konflik tersebut, Abu Bakar mungkin tidak akan pernah tahu rahasia tentang senyum Nabi dan pembelaan malaikat. Transformasi ini sangat penting karena mengubah cara Abu Bakar akan bertindak di masa depan. Sebagai calon pemimpin umat setelah Rasulullah, ia harus memiliki kestabilan emosi yang tidak tergoyahkan oleh provokasi apapun. Ia harus belajar bahwa seorang pemimpin yang benar-benar kuat adalah mereka yang mampu tetap tenang saat badai kebencian menerpa mereka. Karena mereka tahu bahwa pembelaan yang paling efektif datang dari cara-cara yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Hal ini juga menyoroti bagaimana Islam mendidik umatnya untuk tidak reaktif. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan konflik pendapat, godaan untuk segera merespon setiap kritik atau hinaan sangatlah besar. Namun kisah Abu Bakar ini mengajarkan bahwa ada nilai yang tak terhingga dalam memberikan jeda, dalam memberikan ruang bagi diri sendiri untuk tidak bereaksi. Jeda itulah yang memberikan kesempatan bagi malaikat untuk hadir dan bagi setan untuk pergi. Abu Bakar menyadari bahwa harga diri yang sejati tidak bisa dijatuhkan oleh kata-kata manusia. Jika Tuhan melalui malaikatnya menganggap seseorang itu mulia, maka ribuan hinaan dari manusia tidak akan pernah bisa mengubah status tersebut. Sebaliknya, jika seseorang mencoba mengangkat harga dirinya dengan cara-cara yang dilarang, seperti membalas keburukan dengan keburukan, maka ia sebenarnya sedang merendahkan dirinya sendiri di hadapan Penciptanya. Dalam keheningan langkahnya, Abu Bakar berjanji dalam hati untuk menjadikan kejadian ini sebagai standar baru dalam hidupnya. Ia ingin agar setiap majelis yang ia hadiri bersama Rasulullah selalu dipenuhi oleh senyum Nabi, bukan oleh kepergiannya yang tiba-tiba. Pelajaran ini pun meresap ke dalam sumsum tulangnya. Ia tidak lagi melihat diam sebagai bentuk kekalahan sosial, melainkan sebagai strategi kemenangan spiritual yang paling elegan. Ia belajar bahwa dengan tidak membalas, ia sebenarnya sedang membiarkan hukum alam semesta bekerja sesuai dengan keadilan yang hakiki. Ia menyerahkan urusannya kepada Yang Maha Tahu, dan itu adalah bentuk tawakal yang paling nyata. Langkah kaki mereka akhirnya membawa mereka kembali ke arah masjid, pusat dari segala aktivitas masyarakat Madinah. Di sana, Abu Bakar tidak lagi tampak sebagai orang yang baru saja dihina.
Ia tampak sebagai orang yang baru saja memenangkan sebuah harta karun pengetahuan yang sangat mahal. Wajahnya tenang, nafasnya teratur, dan matanya mencarkan kedamaian yang mendalam. Ia telah bertransformasi dari seorang sahabat yang defensif menjadi seorang bijaksana yang memahami bahwa diam adalah cara terbaik untuk berbicara dengan langit. Berita mengenai kejadian di rumah Abu Bakar ternyata tidak berhenti di ambang pintunya saja. Dalam struktur masyarakat Madinah yang sangat komunal, setiap tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat terdekatnya segera menjadi perhatian publik. Namun, bab ini tidak menyoroti tentang penyebaran rumor, melainkan tentang bagaimana sebuah pelajaran privat berubah menjadi kebijakan publik yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi. Abu Bakar, yang kini berjalan di tengah pasar Madinah beberapa waktu setelah kejadian itu, merasakan atmosfer yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa perlu menjaga citra di depan manusia dengan cara-cara yang konvensional. Informasi sosiologis yang perlu dipahami adalah bahwa Madinah saat itu sedang berada dalam masa transisi kebudayaan. Orang-orang yang baru memeluk Islam membawa residu perilaku dari masa lalu yang meledak-ledak. Konflik antar suku seringkali dipicu oleh hal-hal sepele, seperti ejekan di tempat umum atau perselisihan dalam transaksi dagang. Kejadian yang dialami Abu Bakar menjadi sebuah studi kasus yang sangat informatif bagi warga Madinah tentang bagaimana seharusnya manusia baru dalam Islam bereaksi terhadap provokasi. Di sepanjang jalan yang ia lalui, Abu Bakar melihat berbagai interaksi manusia. Ia melihat seorang pedagang yang sedang berdebat keras dengan pembelinya mengenai kualitas gandum. Ia juga melihat sekelompok pemuda yang sedang saling melontarkan gurauan yang hampir menyerempet penghinaan. Dulu, Abu Bakar mungkin akan melihat hal-hal ini sebagai dinamika sosial biasa. Namun sekarang, ia melihatnya melalui lensa kehadiran malaikat dan setan yang baru saja diajarkan oleh Rasulullah. Ia menyadari bahwa di setiap kerumunan yang penuh dengan suara-suara tinggi dan emosi yang tidak terkendali, ada makhluk-makhluk kegelapan yang sedang berpesta, sementara cahaya malaikat menjauh karena tidak menemukan kedamaian. Kesadaran ini membawa Abu Bakar pada sebuah tingkat empati yang lebih dalam terhadap sesama manusia. Ia mulai memahami bahwa orang-orang yang gemar mencaci, seperti pria Badui itu, sebenarnya adalah orang-orang yang sedang menderita. Mereka adalah orang-orang yang hatinya tidak memiliki ketenangan, sehingga mereka berusaha mencuri ketenangan orang lain melalui kata-kata. Dengan memahami informasi ini, rasa marah yang sempat tersisa di hati Abu Bakar benar-benar sirna, digantikan oleh rasa iba. Ia melihat bahwa membalas cacian mereka sama saja dengan ikut tertular penyakit kegelisahan yang sama. Sepanjang babak ini, narasi berfokus pada perubahan perilaku Abu Bakar yang sangat kontras. Ia menjadi sosok yang lebih tenang dan lebih sedikit bicara dari biasanya. Namun, diamnya Abu Bakar bukanlah diam yang dingin atau acuh tak acuh. Itu adalah diam yang hangat, sebuah jenis kehadiran yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa aman. Orang-orang mulai menyadari bahwa ada semacam perisai spiritual yang mengelilingi sang Siddiq. Ketika ada seseorang yang mencoba mengganggunya atau berbicara dengan nada tidak sopan, Abu Bakar hanya memberikan senyuman tipis, senyuman yang ia pelajari dari Rasulullah, kemudian melanjutkan urusannya tanpa memberikan reaksi verbal. Perubahan ini memberikan informasi penting bagi masyarakat Madinah bahwa kekuasaan atas diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari kemerdekaan. Seorang budak yang bisa menahan amarahnya jauh lebih merdeka daripada seorang tuan tanah yang mulutnya tidak bisa berhenti mengumpat. Abu Bakar mempraktekkan hal ini dalam setiap jengkal aktivitasnya. Ia tidak lagi peduli apakah ia terlihat menang atau kalah dalam pandangan mata manusia. Fokus utamanya telah bergeser. Ia hanya peduli apakah majelisnya saat itu sedang dihadiri oleh malaikat atau setan. Dalam tataran praktis, pelajaran dari bab 6 ini adalah tentang efisiensi energi. Abu Bakar menyadari bahwa berdebat dan membalas penghinaan adalah kegiatan yang sangat melelahkan dan menguras energi spiritual.
Dengan memilih untuk diam dan membiarkan malaikat yang membalas, ia sebenarnya sedang menghemat energinya untuk hal-hal yang lebih besar, seperti memikirkan kesejahteraan umat atau mendalami wahyu yang turun. Ini adalah manajemen fokus yang sangat modern, namun bersumber dari hikmah kuno yang abadi. Sementara itu, Rasulullah terus memantau perkembangan sahabat setianya itu dengan penuh kasih sayang. Beliau melihat bagaimana Abu Bakar menyerap pelajaran tersebut dan menjadikannya sebagai identitas baru. Kedekatan mereka berdua tidak berkurang karena kejadian di rumah itu. Justru hubungan mereka menjadi lebih kuat karena sekarang mereka berbagi rahasia yang sama tentang alam malakut. Rasulullah tidak perlu lagi memberikan ceramah panjang lebar kepada Abu Bakar karena Abu Bakar telah merasakan sendiri bagaimana rasanya ditinggalkan oleh Nabi dan bagaimana rasanya dibela oleh malaikat. Ini juga menggambarkan bagaimana suasana di rumah Abu Bakar berubah pasca kejadian tersebut. Rumah yang tadinya menjadi saksi bisu sebuah ketegangan, kini menjadi tempat yang paling dicari oleh orang-orang yang ingin mendapatkan ketenangan. Istri dan anak-anak Abu Bakar merasakan perubahan energi tersebut. Abu Bakar menjadi lebih lembut di rumah, lebih sabar menghadapi keluhan anggota keluarganya, dan lebih cepat memberikan maaf. Ia menyadari bahwa jika ia bisa bersabar menghadapi pria asing yang menghinanya, maka ia jauh lebih berkewajiban untuk bersabar menghadapi orang-orang yang ia cintai. Hal informatif lain yang muncul dari transformasi Abu Bakar adalah pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Ketenangan itu menular. Tetangga-tetangganya mulai meniru gaya komunikasinya. Konflik-konflik kecil di lingkungan tersebut mulai berkurang karena orang-orang mulai memahami bahwa diam saat diprovokasi bukanlah tanda ketakutan, melainkan tanda kematangan jiwa. Madinah perlahan-lahan berubah menjadi kota yang lebih beradab, bukan hanya karena hukum yang tegas, tetapi karena adanya tokoh-tokoh seperti Abu Bakar yang mampu mencontohkan pengendalian diri di tingkat yang paling ekstrim. Namun, ujian tidak berhenti begitu saja. Dunia akan selalu mengirimkan pria-pria Badui baru dalam berbagai bentuk untuk menguji sejauh mana pelajaran itu telah meresap. Namun kali ini, Abu Bakar sudah memiliki rumusnya. Setiap kali ada bibit kemarahan yang muncul di dadanya, ia langsung teringat pada wajah Rasulullah yang bangkit dari tempat duduk dan pergi. Ingatan itu bertindak sebagai rem otomatis bagi lidahnya. Ia lebih memilih untuk dihina oleh seisi dunia daripada harus melihat Rasulullah berpaling darinya sekali lagi. Dalam kesendiriannya di waktu malam, Abu Bakar sering merenungkan betapa beruntungnya ia diberikan teguran langsung oleh Nabi. Ia membayangkan betapa banyak orang di dunia ini yang menghabiskan seumur hidupnya untuk memenangkan perdebatan, tanpa pernah menyadari bahwa setiap kata kemenangan yang mereka ucapkan justru mengusir malaikat dari sisi mereka. Ia merasa syukur bahwa ia telah diselamatkan dari kebiasaan buruk yang dianggap sebagai kebanggaan oleh orang awam. Bab ini menutup dengan pemandangan Abu Bakar yang duduk tenang di serambi masjid, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia merasa seolah-olah bintang-bintang itu adalah representasi dari para malaikat yang selalu siap membela siapapun yang mau bersabar. Ia tidak lagi merasa kesepian dalam diamnya. Ia tahu bahwa dalam setiap detik ia menahan diri, langit sedang bergerak untuknya. Ia telah menemukan sebuah kebenaran universal bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang bisa kita hancurkan dengan kata-kata, melainkan pada apa yang bisa kita jaga dalam ketenangan hati. Dengan berakhirnya bab ini, Abu Bakar telah sepenuhnya mengintegrasikan pelajaran tentang senyum yang memudar ke dalam karakter permanennya. Ia bukan lagi Abu Bakar yang sama dengan yang duduk di rumahnya pagi itu. Ia kini adalah seorang lelaki yang telah memahami bahwa diam adalah cara tercepat untuk mengundang pertolongan Tuhan. Dan dengan pemahaman itu, ia siap menghadapi tantangan-tantangan sejarah yang jauh lebih besar yang telah menantinya di masa depan. Waktu terus berjalan di Madinah, dan pelajaran yang didapatkan Abu Bakar As-Siddiq dari kejadian bersama pria Badui itu
mulai mengkristal menjadi sebuah filosofi hidup yang kokoh. Dalam struktur kepribadiannya, kini muncul sebuah ruang jeda yang sangat kuat. Jika sebelumnya reaksi terhadap stimuli luar terjadi secara spontan, kini Abu Bakar memiliki kemampuan untuk memproses setiap kejadian melalui filter spiritual yang ketat. Bab ini menyoroti bagaimana Abu Bakar menerapkan prinsip pembelaan langit tersebut dalam konteks yang lebih luas, terutama saat ia mulai memegang tanggung jawab yang lebih besar bagi masyarakat. Informasi penting dalam perkembangan karakter Abu Bakar adalah transisinya dari seorang individu yang mencari kebenaran menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan kebenaran. Ia menyadari bahwa sebagai orang kepercayaan Rasulullah, setiap tindakannya akan diduplikasi oleh umat. Jika ia membalas hinaan, maka umat akan menganggap bahwa balas-membalas adalah bagian dari ajaran. Oleh karena itu, ia mulai melatih dirinya untuk menjadi perisai yang tidak memantulkan serangan, melainkan menyerap dan mematikan energi negatif tersebut di dalam dirinya. Di pasar, di masjid, maupun dalam pertemuan-pertemuan penting, Abu Bakar seringkali dihadapkan pada situasi yang memancing emosi. Ada saja pihak-pihak yang tidak puas dengan kebijakan tertentu atau individu-individu yang masih membawa sisa-sisa kesombongan masa lalu. Namun, Abu Bakar telah mengubah cara pandangnya terhadap orang-orang yang menyerang pribadinya. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai ancaman bagi harga dirinya, melainkan sebagai ujian bagi kehadiran malaikat di sisinya. Setiap kali seseorang mulai berbicara kasar atau mencoba merendahkannya, pikiran Abu Bakar secara otomatis memutar kembali memori tentang senyum Rasulullah. Ingatan itu menjadi jangkar yang mencegahnya untuk terbawa arus kemarahan. Dalam narasi informatif ini, kita perlu melihat bagaimana pengendalian diri berkontribusi pada kesehatan mental dan stabilitas sosial. Ketika Abu Bakar memilih untuk tidak merespon provokasi, ia sebenarnya sedang memutus rantai konflik. Dalam teori komunikasi, sebuah konflik hanya bisa berkembang jika ada dua pihak yang saling memberi makan pada emosi negatif yang sama. Dengan memutuskan untuk diam, Abu Bakar membuat pihak penyerang kehilangan bahan bakar untuk melanjutkan serangannya. Seringkali, orang-orang yang tadinya berniat menghina justru menjadi malu dan merasa kecil karena ketenangan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar. Namun, diamnya Abu Bakar bukanlah sebuah bentuk ketakutan atau sikap pengecut. Ada perbedaan besar antara diam karena takut dan diam karena sadar akan kehadiran kekuatan yang lebih besar. Abu Bakar tetap tegas dalam urusan prinsip dan keadilan umum, namun ia sangat lentur dan tidak peduli dalam urusan ego pribadi. Ia belajar membedakan mana serangan yang diarahkan pada kebenaran yang harus dibela dengan bijak dan mana serangan yang hanya diarahkan pada dirinya yang harus dibiarkan agar malaikat yang bekerja. Pembedaan ini adalah kecerdasan emosional tingkat tinggi yang jarang dimiliki oleh manusia biasa. Ini juga menggambarkan bagaimana lingkungan di sekitar Abu Bakar mulai merasakan dampak dari kedalaman sabarnya. Para sahabat muda yang sering mengamati gerak-gerik sang Siddiq mulai bertanya-tanya tentang rahasia ketenangannya. Tanpa perlu banyak berteori, perilaku Abu Bakar memberikan informasi nyata bahwa kedamaian batin adalah hasil dari pilihan-pilihan sadar untuk tidak bereaksi terhadap keburukan. Ia menunjukkan bahwa seseorang bisa tetap memiliki wibawa yang besar tanpa harus memiliki suara yang keras atau kata-kata yang tajam. Seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab, Abu Bakar semakin memahami bahwa musuh terbesar dalam setiap interaksi bukanlah orang lain, melainkan setan yang memanfaatkan celah kemarahan dalam hati. Informasi dari Rasulullah tentang setan yang datang saat manusia membalas menjadi peringatan permanen baginya. Ia mulai memandang setiap perdebatan sebagai medan pertempuran spiritual di mana tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, melainkan untuk menjaga agar setan tetap jauh dari majelis tersebut. Jika sebuah diskusi mulai mengarah pada caci maki atau ego, Abu Bakar lebih memilih untuk mundur atau diam, persis seperti yang dilakukan Rasulullah saat meninggalkannya dulu.
Refleksi ini juga membawa Abu Bakar pada pemahaman tentang hakikat harga diri. Di dunia yang sangat menghargai pengakuan manusia, Abu Bakar memilih untuk mencari pengakuan dari penghuni langit. Ia menyadari bahwa ketika seseorang membalas hinaan untuk menjaga martabatnya di depan orang banyak, ia sebenarnya sedang menggadaikan martabatnya di depan Tuhan. Sebaliknya, dengan membiarkan dirinya terlihat kalah di mata manusia demi menjaga kesucian batin, ia sedang membangun martabat yang abadi di alam malakut. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dipraktikkan Abu Bakar dengan cara yang sangat sederhana namun efektif. Misalnya, ketika ia mendapati ada seseorang yang menyebarkan fitnah tentangnya, ia tidak segera memanggil orang tersebut untuk mengklarifikasi dengan nada marah. Ia justru berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Ia percaya bahwa jika ia benar, maka Allah melalui para malaikatnya akan membersihkan namanya dengan cara yang tidak terduga, tanpa ia harus mengotori tangannya dengan perdebatan yang sia-sia. Pelajaran dari bab ini menegaskan bahwa pengendalian diri adalah bentuk teknologi batin yang paling canggih. Ia memungkinkan seseorang untuk tetap berfungsi secara optimal bahkan di bawah tekanan yang sangat berat. Abu Bakar menjadi sosok yang sangat stabil, yang kehadirannya memberikan efek menenangkan bagi siapapun. Ia adalah bukti hidup bahwa ajaran Islam bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi tentang transformasi total karakter manusia dari reaktif menjadi proaktif, dari emosional menjadi spiritual. Menjelang akhir masa-masa kebersamaannya dengan Rasulullah di babak ini, Abu Bakar telah mencapai derajat di mana diamnya adalah sebuah pernyataan yang lebih kuat dari kata-kata. Ia telah menguasai seni untuk tidak memberikan panggung kepada setan dalam setiap urusannya. Kejadian dengan pria Badui di masa lalu itu kini ia pandang sebagai titik balik yang menyelamatkannya dari jebakan ego yang sering menjerumuskan bahkan orang-orang yang paling saleh sekalipun. Abu Bakar menyadari bahwa hidup adalah tentang menjaga frekuensi cahaya. Setiap kali ia bersabar, ia sedang menambah cahaya di sekelilingnya. Setiap kali ia marah dan membalas, ia sedang mengundang kegelapan. Dengan informasi yang sudah sangat jelas di kepalanya, pilihan baginya menjadi sangat mudah. Ia lebih memilih untuk menjadi pemenang yang diam daripada menjadi pecundang yang vokal. Bab ini ditutup dengan gambaran Abu Bakar yang sedang berjalan di antara kerumunan penduduk Madinah. Meskipun ia berada di tengah kebisingan pasar dan hiruk-pikuk aktivitas manusia, hatinya seolah-olah berada dalam sebuah ruang hampa yang kedap suara negatif. Ia tidak lagi terpengaruh oleh bisikan-bisikan luar. Ia berjalan dengan penuh kepastian, membawa rahasia besar yang ia dapatkan di rumahnya waktu itu, bahwa pembelaan terbaik adalah pembelaan yang tidak perlu kita ucapkan, karena langit memiliki cara tersendiri untuk memuliakan orang-orang yang berani mengubur egonya dalam-dalam. Dengan pemahaman ini, Abu Bakar telah siap untuk melangkah ke babak terakhir dari kisah hidupnya bersama Sang Nabi, di mana ia tidak hanya akan menjadi sahabat yang sabar, tetapi juga pelindung utama dari nilai-nilai kesabaran tersebut bagi seluruh umat. Ia telah menjadi perisai hidup yang dengan diamnya mampu mengundang ribuan malaikat untuk menjaga kedamaian di bumi. Kesimpulan dari perjalanan batin Abu Bakar As-Siddiq mencapai puncaknya pada pemahaman bahwa setiap interaksi manusia adalah sebuah ujian kehadiran. Bab terakhir ini tidak lagi berbicara tentang konflik yang meledak-ledak, melainkan tentang integrasi total dari sebuah pelajaran yang sangat mahal ke dalam sisa hidup Sang Siddiq. Kejadian di rumahnya bersama pria Badui itu bukan lagi sekadar kenangan pahit, melainkan sebuah kompas yang menentukan arah setiap keputusan yang ia ambil di masa depan. Abu Bakar menyadari bahwa hidup adalah tentang memilih siapa yang ingin kita ajak duduk bersama. Para malaikat yang membawa cahaya
atau iblis yang membawa kegelapan melalui pintu amarah. Dalam struktur kepemimpinan Islam yang terus berkembang, Abu Bakar menjadi sosok yang paling memahami sisi halus dari sebuah kekuasaan. Kekuasaan seringkali identik dengan hak untuk memerintah dan hak untuk tidak dibantah. Namun Abu Bakar membawa perspektif baru yang ia dapatkan langsung dari reaksi Rasulullah. Ia memahami bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula godaan untuk menggunakan suara dan kekuasaan demi membela ego pribadi. Informasi tentang malaikat yang pergi saat amarah datang menjadi pengingat bagi Abu Bakar bahwa seorang pemimpin yang paling mulia adalah ia yang paling mampu menahan diri dari keinginan untuk membalas setiap serangan yang diarahkan padanya. Pelajaran terakhir yang ia petik adalah tentang hakikat kebenaran. Manusia seringkali merasa bahwa kebenaran harus diperjuangkan dengan cara-cara yang keras agar diakui oleh orang lain. Namun Abu Bakar belajar bahwa kebenaran memiliki jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Selama seseorang berada di pihak yang benar dan ia memilih untuk diam saat dizolimi, ia sebenarnya sedang memberikan mandat kepada Tuhan untuk membuktikan kebenaran tersebut melalui skenarionya yang sempurna. Dengan membalas secara lisan, manusia sebenarnya sedang mengambil alih tugas Tuhan untuk membuktikan keadilan. Dan seringkali manusia melakukannya dengan cara yang tidak adil karena didorong oleh nafsu. Melalui gaya hidup yang konsisten ini, Abu Bakar memberikan informasi penting kepada kita bahwa kesabaran adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan strategis. Orang yang sabar tidak pernah bertindak dalam keadaan tergesa-gesa atau emosional. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dari sebuah situasi. Ketika Abu Bakar memilih untuk tidak membalas hinaan, ia tidak hanya sedang menjaga kesucian hatinya, tetapi ia juga sedang menjaga stabilitas sosial di sekitarnya. Ia memahami bahwa satu kata balasan yang kasar bisa memicu rangkaian reaksi negatif yang mungkin sulit untuk dihentikan. Kepergian Rasulullah dari rumahnya pada hari itu menjadi pelajaran yang paling membekas. Itu adalah simbol bahwa berkah dan rahmat Tuhan bersifat sangat sensitif terhadap perilaku manusia. Kedamaian tidak bisa dipaksa untuk tinggal di tempat yang penuh dengan caci maki. Sejak saat itu, Abu Bakar sangat berhati-hati dalam menjaga setiap pertemuan agar tetap layak dihadiri oleh malaikat. Ia menjadi sangat peka terhadap suhu emosional di sekitarnya. Jika ia merasa sebuah diskusi mulai mengarah pada debat kusir atau saling menjatuhkan, ia akan menjadi orang pertama yang meredam suasana dengan ketenangan dan senyuman yang ia warisi dari Nabi. Secara informatif, kisah ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita memandang musuh atau orang yang berbuat jahat kepada kita. Abu Bakar tidak lagi melihat pria Badui itu sebagai sumber masalah. Ia justru melihatnya sebagai instrumen pendidikan. Tanpa adanya orang-orang yang menguji kesabaran, manusia tidak akan pernah tahu sejauh mana kualitas batin yang dimilikinya. Kesabaran tidak bisa diukur di tempat yang damai. Ia hanya bisa diukur di tengah badai cercaan. Dengan cara pandang ini, Abu Bakar berhasil mengubah setiap ancaman menjadi peluang untuk naik kelas secara spiritual. Di masa-masa akhir hidup Rasulullah, kedekatan Abu Bakar dengan sang Nabi semakin tak terpisahkan. Hal ini terjadi karena Abu Bakar telah berhasil menyelaraskan frekuensi batinnya dengan Nabi. Ia telah belajar kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ia telah memahami rahasia di balik senyum dan di balik ketidaksukaan Nabi. Bagi Abu Bakar, memenangkan ridha Rasulullah jauh lebih penting daripada memenangkan argumen apapun di dunia ini. Ia telah membuktikan bahwa pengorbanan ego adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan persahabatan sejati dengan cahaya kenabian. Kisah ini berakhir dengan sebuah refleksi mendalam bagi setiap orang yang membacanya. Pesan utamanya sangat jelas dan mudah dipahami. Jangan pernah biarkan orang lain mengendalikan reaksimu.
Ketika kita membalas keburukan dengan keburukan, kita sebenarnya sedang membiarkan orang tersebut menentukan karakter kita. Jika kita membalas makian, kita menjadi sama rendahnya dengan sang pemaki. Namun, jika kita diam dan bersabar, kita tetap berada di level yang tinggi dan kita mendapatkan bonus berupa penjagaan dari para malaikat. Abu Bakar As-Siddiq telah menunjukkan bahwa diam bukan berarti kalah. Diam adalah sebuah strategi kemenangan yang melibatkan kekuatan langit. Ia mengajarkan bahwa dalam diam yang penuh kesadaran, ada kekuatan yang mampu membungkam musuh tanpa perlu mengeluarkan satu kata pun. Ketenangan hatinya menjadi cermin bagi siapa saja yang melihatnya, memaksa mereka untuk mempertanyakan kembali cara mereka menghadapi konflik dalam hidup. Hingga akhir hayatnya, Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang sangat lembut namun memiliki keteguhan yang luar biasa. Keteguhan itu lahir dari satu momen sederhana di rumahnya, di mana ia melihat seorang nabi tersenyum karena kesabarannya dan pergi karena kemarahannya. Itulah pelajaran yang paling informatif bagi perjalanan jiwanya, bahwa setiap detik hidup kita adalah pilihan antara menghadirkan malaikat atau mengundang syaitan. Dan Abu Bakar dengan segala kejujuran dan ketulusannya telah memilih untuk selalu menjaga ruang bagi para malaikat di dalam hatinya. Kisah ini ditutup dengan pemandangan sejarah yang indah tentang seorang pria yang tidak pernah merasa perlu membela dirinya sendiri karena ia tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar yang selalu menjaganya. Abu Bakar telah menjadi bukti nyata bahwa kesabaran adalah perisai yang paling kuat dan diam adalah jawaban yang paling cerdas bagi setiap kebodohan yang menyapa. Ia pergi meninggalkan dunia ini dengan satu warisan abadi, sebuah teladan tentang bagaimana menjadi manusia yang dicintai oleh bumi dan dibela oleh penghuni langit. Informasi yang tersisa dari kisah ini adalah sebuah undangan bagi kita semua untuk merefleksikan kembali reaksi-reaksi harian kita. Apakah kita sedang mengejar kemenangan sesaat di lidah, ataukah kita sedang mengejar senyuman abadi dari sang pembawa kebenaran? Abu Bakar telah memberikan jawabannya melalui kehidupannya yang tenang namun penuh wibawa. Kemenangan sejati tidak pernah berisik. Ia hadir dalam keheningan yang suci, dalam doa-doa yang tulus, dan dalam kemampuan untuk melepaskan hak membalas demi meraih kedudukan yang lebih mulia di sisi Tuhan.